Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita pada edisi Renungan Harian yang boleh kita dengarkan untuk mengantarkan kita kepada aktivitas yang akan kita lakukan untuk satu hari ini. Mari Bapak Ibu, kita awali aktivitas kita mendengarkan firman Tuhan sejenak agar boleh menjadi bekal untuk kita melakukan aktivitas kita. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat berkat yang Engkau berikan kepada setiap kehidupan kami. Sampai pada hari ini kami boleh merasakan napas kehidupan yang daripada-Mu. Kami bangun dari tidur kami dalam keadaan sukacita, dan kami juga boleh memperoleh kesehatan yang daripada Tuhan. Sebentar kami datang ke hadapan Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui kedatangan kami untuk bersekutu dengan firman Tuhan, agar kami boleh mengawali aktivitas kami dan kegiatan kami di dalam satu hari ini. Buka hati pikiran kami ya Tuhan, agar kami dimampukan untuk mendengarkan firman-Mu dan melakukan firman-Mu di dalam kegiatan kami, terkhusus untuk satu hari ini. Berbicaralah Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini Jumat 3 November 2023 diambil dari Amsal pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-22. Berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Pasu-pasu ni jahubado naman bain mamora, caladam mardongan hangaluton di bahen. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tentu ketika kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, satu yang harus kita ingat ialah bahwa Tuhan tidak menghendaki anak-anaknya hidup kekurangan. Ia mau kita hidup diberkati, karena firman-Nya juga berkata, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10b. Kelimpahan bukan semata-mata berorientasi uang atau materi, namun mencakup segala aspek kehidupan ini. Tak dapat kita pungkiri Bapak Ibu, banyak orang yang percaya suka sekali dengan ayat Nats pada pagi hari ini, karena Nats ini berbicara tentang berkat. Akan tetapi mereka sering sekali mengartikan ayat ini sebagai alasan-alasan untuk tidak bekerja keras. Ayat ini dipakai sebagai pembenaran bahwa seorang tidak perlu bekerja keras karena tidak akan ada pengaruhnya dengan kelimpahan. Karena Tuhanlah yang memberikan kelimpahan tersebut, sehingga tidak perlu bekerja keras. Bapak Ibu Saudara-saudari, tentunya tidaklah seperti itu maksud firman Tuhan. Terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan, The blessing of the Lord makes one rich, and he adds no sorrow with it. Artinya, berkat Tuhan membuat seseorang menjadi kaya, dan dia tidak menambahinya dengan kesusahan. Kita benar beroleh kesempatan menikmati berkat dari Tuhan tersebut. Banyak orang yang mungkin banyak hartanya, tetapi tidak dapat menikmatinya, sebab banyak masalah menimpa, sakit penyakit, dan keluarga berantakan, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara-saudari, yang harus kita perhatikan ialah ada bagian yang Tuhan kerjakan, tetapi ada pula bagian yang harus kita kerjakan. Bagian Tuhan ialah memberkati kita, dan bagian kita ialah bekerja dengan giat, menabur dengan tekun, dan hidup seturut kehendak-Nya. Mungkinkah kita menuai berkat jika kita sendiri tidak mau bekerja atau bermalas-malasan? Bapak Ibu Saudara-saudari, kelimpahan atau berkat itu merupakan akibat dari suatu sebab. Berkat disediakan Tuhan bagi orang-orang yang mau taat kepada-Nya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu
akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Tentunya segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Demikian dikatakan di dalam Ulangan 28 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Bapak Ibu saudara-saudari, ada semboyan yang cukup kita kenal dan mungkin sering kita perdengarkan kepada orang lain. Semboyan itu ialah ride labora. Artinya berdoa dan bekerja. Dua hal yang harus dikerjakan seimbang, tidak boleh hanya satu tetapi harus keduanya. Dan itu adalah bagian kita. Jadi bagian kita ialah mendengarkan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan dan rajin bekerja. Maka Tuhan pasti mengerjakan bagiannya, yaitu memberkati kita. Dan inilah berkat yang boleh disuarakan oleh Amsal pada saat ini untuk kita. Kerjakanlah bagian kita, maka Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Mari turut bekerja di dalam tangan Tuhan. Selamat beraktivitas, selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan sejenak memberikan kami kelegaan bahwa segala berkat Tuhan akan Engkau berikan kepada hamba-Mu, kepada kami yang mendengar, ketika kami bersama-sama mengerjakan kegiatan kami seturut dengan perintah Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu ini boleh menjadi bekal kami, terutama untuk melakukan pekerjaan kami ya Tuhan. Biarlah apa yang kami harapkan dan kami cita-citakan, kami boleh merasakan nikmatnya nantinya dalam kehidupan kami. Berkati setiap kegiatan aktivitas yang boleh kami lakukan. Biarlah Tuhan juga turut campur di dalam segala proses kehidupan yang akan kami jalani dan akan kami lakukan. Untuk itu Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan, pekerjaan kami, kegiatan kami hanya di dalam tangan Tuhan yang kami kenal melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kami berdoa.